Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, kita di sini lanjutkan bab 2, yaitu tentang lingkaran. Nah, kita waktu SD dulu kita sudah mempelajari lingkaran, yaitu tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, di sini di MSW ini akan dijelaskan lebih detail tentang lingkaran yang mengenai unsur-unsur lingkaran, kemudian keliling luas lingkaran dan sebagainya. Untuk saat ini kita bahas dulu tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini lingkaran itu ada beberapa unsurnya. Nah, ada titik di tengah. Itu namanya titik pusat. Nah, Ustazah taruh di sini titik O. Jadi titik O itu adalah merupakan titik pusat. Nah, kemudian dari pusat itu Ustazah tarik ke sini. Nah, itu biasa kita kenal dengan namanya jari-jari. Ini Ustazah tulis A. Jadi titik OA itu adalah jari-jari. Nah, demikian juga O ke B. Nah, di sini juga jari-jari. Sedangkan dua jari-jari itu dari A ke B, ya, dari A ke B sini. Nah, A ke B di sini itu namanya diameter. Nah, di sini Ustazah singkat dengan D, diameter. Nah, kemudian tarik lagi ke sini. Nah, ini apa? OC itu. OB, OA, OC. Kalau dia ditarik dari pusat menuju ke tepi lingkaran, itu namanya jari-jari. Jadi, besarnya diameter itu adalah 2 kali jari-jari, ya. Nah, kemudian untuk yang di sini melengkung sini, A ke C di sini. Nah, AC itu namanya busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik di lengkungan tersebut. Jadi kalau kita punya garis busur lingkaran, nah di situ bentuknya setengah lingkaran kan. Nah, di situ yang tepinya itu kan dia nggak lingkaran penuh. Nah, itu namanya busur lingkaran. Nah, kemudian dari AC itu kita tarik garis lurus. Ulangin lagi ya. Kita tarik garis lurus. Nih, kita tarik garis lurus dari AC di sini, dari ujung ke ujung. Nah, misalnya ini garis lurus ya. Itu merupakan tali busur. Nah, tali busur itu garis lurus AC. Nah, tali busur itu adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Sedangkan OD itu sama, dia juga jari-jari lingkaran. Terus OE, nah di sini garis OE itu merupakan apotema, di mana apotema itu merupakan jarak terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Lalu ED di sini itu merupakan anak panah. Kemudian yang Ustazah asli di sini itu namanya tembereng. Nah, ini namanya tembereng. Tembereng itu merupakan daerah yang dibatasi oleh busur. Nah, busur itu yang tadi, yang melengkung tadi, sama tali busur. Nah, tali busur ini yang AC itu.
Kemudian untuk juring itu BOD di sini, jadi keseluruhan. Itu namanya juring. Nah, itu unsur-unsur lingkaran. Nah, jadi unsur-unsur lingkaran itu ada jari-jari, ada diameter, ada busur, ada tali busur, dan apotema. Itu merupakan unsur lingkaran yang berupa ruas garis atau kurva. Garis itu yang lurus, sedangkan kurva itu yang melengkung. Sedangkan tembereng itu yang ini. Ataupun juring, nah juring itu yang tidak dibatasi tali busur, apotema, nah itu namanya tembereng. Itu merupakan unsur-unsur lingkaran yang berupa luasan. Kita lanjut ke keliling lingkaran. Dulu kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Nah, apa rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran itu rumusnya 2pi r. Karena diameter itu adalah 2 kali r, maka rumusnya ada 2 pi kali d. Jadi rumusnya 2 pi r atau pi kali d, di mana besarnya pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, di situ ada soal. Nah, di situ ada soal, hitunglah keliling lingkaran jika jari-jarinya 14 cm. Ada lingkaran jari-jarinya 14 cm. Nah, tadi keliling itu rumusnya 2pi r, di mana kalau 22/7 itu dia bisa dibagi 7, merupakan faktornya 7. Jadi di sini 14 sudah dibagi 7, pakai 22/7 kali 14 bagi 7 2. Terus kemudian 2 kali 2 2, 44 kali 2 88, satuannya cm. Kemudian yang kedua, pada buku kalian itu ada soal sebuah ban mobil memiliki panjang jari-jari 30. Nah, di sini ada ban mobil, jari-jarinya 30 cm. Ketika mobil tersebut berjalan, ban mobil berputar sebanyak 100 kali. Berputar 100 kali. Nah, tentukan diameter ban mobil. Diameter. Nah, diameter itu besarnya tadi adalah 2 kali r. Nah, tadi diameter kan dari sini ke sini. Nah, ini diameter kan. Nah, jadi 2 kali r sama dengan 2 kali 30 sama dengan 60 cm. Terus kemudian ditanya keliling ban mobil. Nah, keliling itu rumusnya boleh pakai 2pi r. 2 karena 30 tidak bisa dibagi dengan 7, maka pakai 3,14 kali 30 atau pi kali d, maka ditemukan hasilnya 188,4 cm. Nah, kemudian untuk mencari jarak, nah jarak itu karena yang menggelinding itu hanya tepinya saja, maka kita kalikan putarannya. Jadi tadi keliling lingkarannya itu 188,4 dikali berputarnya 100 kali. Nah, tinggal tambahkan nolnya. 4 belakang koma cuma 1, jadi jawabannya 18.840 cm. Kemudian kita pindah ke luas lingkaran. Nah, luas lingkaran dulu kita sudah belajar bahwasanya luas lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Nah, tadi kita sudah belajar bahwasanya r itu adalah setengah diameter. Jadi setengah diameter dikuadratkan, maka rumusnya kalau pakai diameter itu menjadi pi kali 1/4, karena di sini dipangkatkan 2 1/4 d kuadrat. Seperti itu. Nah, di situ ada soal lagi.
Hitunglah panjang jari-jari lingkaran yang luasnya itu 900 pi. Nah, luas lingkaran tadi itu adalah pi r kuadrat. Luasnya di sini adalah 900 pi. Nah, di sini pi-nya kita nggak usah tulis, kali r kuadrat. Karena di sini sama, setiap yang dibahas sama dengan, kalau sama itu dibagi sama dengan 1, nah kita nggak usah ditulis. Nah, 900 ini kuadratnya pindah ke sini jadi akar 900 sama dengan R. Nah, akar 900 itu 9 tuh 3 kali 3 100, 10 kali 10 sama dengan 30 sama dengan R. Jari-jarinya ketemu itu. Kemudian soal yang kedua, sebuah lahan berbentuk lingkaran berdiameter 80 meter. Nah, itu ada lahan berbentuk lingkaran, diameternya itu 80 meter. Akan dibangun waduk dan ditanami rumput di tepian waduk. Nah, jadi di sini itu ditanami rumput. Nah, Ustazah kasih ini ya, kasih gelapnya sini itu sebagai rumputnya. Nah, itu jaraknya itu 5 meter. Jadi ini itu jaraknya 5 meter. Jika biaya untuk membeli rumput itu 10.000 per meter persegi, maka berapa biaya yang diperlukan untuk menanam rumput tersebut? Jadi yang pertama kita menghitung dahulu lingkaran besarnya, yaitu dengan diameter ini. Diameter yang 80. Nah, karena kita biasanya menulis lingkaran yang pertama pi r kuadrat, jadi r nya pakai yang ini 80 dibagi 2 berarti 40 ya. Nah, 40 itu tidak bisa memakai 22/7 r kuadrat, berarti 40 kuadrat sama dengan di situ ketemu 5024. Nah, kemudian langkah yang kedua itu menghitung lingkaran yang kecil ini yang mau dibangun waduk. Nah, dia diameternya tadi 80. Bentar, ini Ustazah pakai ini ya, yang dibangun waduk misalnya warnanya coklat. Nah, di sini diameternya tadi dia berkurang 5. Jadi di sini diameternya jadi berapa? 5 di sini sama 5 di sini berarti diameternya jadi 70. Jadi kita hitung luas lingkaran kedua pi r kuadrat. Nah, tadi r-nya itu tadi karena diameternya 70, pi 70 bagi 2 dikuadratkan. 70 bagi 2 itu 35. Nah, 35 bisa dibagi 7 berarti pakai 22 per 7 kali 35 kali 35. Ini dibagi ini ketemu 5. Terus kemudian ketemu jawabannya luas lingkaran kedua yaitu 3850. Nah, yang ditanya itu biaya yang diperlukan untuk menanam rumput. Jadi kita hanya menghitung ini yang warna hitam saja. Yang warna hitam saja ini. Karena kita menghitung biaya rumput yang digunakan. Caranya itu lingkaran 1 dikurangi lingkaran 2. Lingkaran 1 dikurangi luas lingkaran 2 sama dengan luas lingkaran 1 tadi 5024 ya. 5024 dikurangi 3850 sehingga ketemu 1174 meter persegi. Setiap meter persegi itu biayanya 10.000. Jadi 1174 dikali 10.000. Tinggal ditambah 041 174 1234. Nah, jadi biaya yang dibutuhkan itu sekitar 11.740.000 rupiah. Sudah. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan dikerjakan tugasnya pada halaman 21.
Kemudian ada soal tambahan lagi. Ini Budi berangkat ke sekolah menaiki sepeda beroda 1. Jika diameter roda sepeda adalah 50 meter dan Budi sampai sekolah itu setelah menggelinding 1200 putaran, berapa jarak tempuh Budi ke sekolah? Soal tambahan lagi yang kedua, diketahui sebuah taman yang berbentuk lingkaran, setengah dari luas taman akan ditanami rumput. Nah, jari-jari taman itu 21 meter, tentukan luas taman yang ditanami rumput. Nah, setiap kalian mengerjakan soal, kalau soal cerita sebaiknya kalian gambar dulu bentuknya bagaimana. Gitu ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.